I've been an agent for 5 years. I love putting people in homes. She's a great kid, and then just something happened. I think it was whatever had gotten inside of her. That number. 6. 6. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang wanita cantik bernama Lick yang bekerja sebagai agen properti. Dengan kepribadiannya yang ramah dan mudah bergaul, ia sering berinteraksi dengan banyak orang, menjadikannya sukses dalam pekerjaannya menjual rumah-rumah kepada para klien. Meskipun sukses dalam karirnya, Lick masih hidup sendiri dan belum menikah. Satu-satunya keluarga terdekat yang dimilikinya adalah adik perempuannya yang bernama Vera. Berbeda dengan Lick yang ramah dan senang berinteraksi dengan banyak orang, Vera justru memiliki sifat introvert yang lebih suka menghabiskan waktu dalam dunia imajinasinya. Vera tidak tertarik untuk menikah atau memiliki anak, tetapi ia memiliki karir sebagai seniman yang berbakat. Ia menciptakan berbagai karya seni dari imajinasinya dan menjual karyanya kepada orang-orang yang tertarik. Tidak seperti Lick yang tinggal di rumah biasa, Vera menetap di studio seni yang luas, tempat ia bebas berkarya. Meskipun memiliki kepribadian yang bertolak belakang, hubungan mereka tetap terjalin erat. Sesekali Lick datang mengunjungi Vera di studionya hanya karena rindu dan ingin menghabiskan waktu bersama. It's cute. Talking about, look, we're perfect. Suatu hari di tengah kunjungannya ke studio Vera, Lick menerima telepon dari sepasang suami istri bernama Chuck dan Royana. Mereka meminta bantuannya untuk menjual rumah pribadi mereka. Sebagai agen properti profesional, Lick tentu tidak bisa menolak kesempatan ini. Dengan berat hati, ia berpamitan kepada Vera dan bergegas pergi untuk bertemu dengan klien yang sudah menunggu kedatangannya. Sebelum Lick meninggalkan studionya, Vera meminta Lick untuk datang ke acara pameran karya seninya yang akan diadakan besok malam. Lick pun berjanji akan datang pada acara tersebut. See you later, okay? Dalam perjalanannya untuk menemui Chuck dan Royana, Lick mampir terlebih dahulu ke rumah yang akan mereka jual. Sesuai arahan pasangan tersebut, kunci rumah diletakkan di bawah karpet depan agar Lick bisa masuk dan melihat kondisi properti sebelum pertemuan mereka. Begitu memasuki rumah, Lick berkeliling dan memperhatikan setiap sudut rumah. Rumah itu tampak cukup luas, namun beberapa bagian terlihat tidak terawat. Saat melangkah lebih jauh, ia menyadari adanya beberapa barang yang ditinggalkan. Salah satu benda yang menarik perhatiannya adalah sebuah lemari tua. Rasa penasaran mendorongnya untuk membuka lemari itu, dan betapa terkejutnya Vera ketika menemukan uang sejumlah $500 di dalamnya. Namun Lick tidak tergoda untuk mengambil apa yang bukan miliknya. Ia menutup lemari tersebut dan kembali melanjutkan pemeriksaan. Saat berjalan melewati ruangan lain, Lick menyadari adanya bekas hitam di pintu yang menyerupai tanda kebakaran. Tidak jauh dari sana, sebuah cermin terpasang di salah satu ruangan, tampak ditinggalkan begitu saja. Saat Vera menatap pantulan dirinya di dalam cermin, seorang wanita dengan jas hujan merah tiba-tiba muncul di belakangnya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, wanita misterius itu pergi menjauhi Lick. Lick sudah berupaya mengejarnya, tetapi ia kehilangan jejak. Still believe in that. I know I can get you. Setelah melakukan pemeriksaan singkat, kini tiba waktunya Lick bertemu dengan Chuck dan Royana. Ketika mereka duduk bersama, pasangan itu menjelaskan bahwa mereka terpaksa menjual rumah ini karena kondisi ekonomi yang semakin memburuk. Chuck baru saja kehilangan pekerjaan dan hanya rumah ini yang tersisa sebagai aset mereka. Mereka berharap rumah ini bisa segera terjual dalam minggu ini untuk mengatasi kesulitan keuangan mereka. Untuk menentukan harga jual yang wajar, Lick harus melakukan inspeksi secara menyeluruh. Ia perlu memastikan apakah rumah ini dalam kondisi baik dan layak huni atau justru sebaliknya. Ketika Lick bertanya tentang barang-barang yang masih tertinggal di dalam rumah, Chuck mengungkapkan sejak mereka membeli rumah ini pada tahun 1988, barang-barang tersebut memang sudah ada di sana. Mereka tidak berniat untuk membawa barang-barang tersebut. Kemudian Lick bertanya lebih lanjut apakah pernah terjadi kebakaran di rumah tersebut. Chuck dengan jujur mengaku memang ada satu kamar yang sempat terbakar beberapa tahunnya lalu akibat kelalaian putri mereka yang bernama Charlene. Meskipun begitu, Chuck sebenarnya tidak ingin menjual rumah itu.
Bagi mereka, rumah ini bukan sekedar properti, melainkan bagian dari kenangan hidup mereka, tempat di mana putri mereka tumbuh dewasa. Mendengar cerita itu, Lake memberitahu mereka bahwa ia sempat melihat seorang wanita di dalam rumah tersebut. Awalnya, Chuck dan Royana tidak percaya dengan apa yang dikatakan Lake karena putri mereka, Charlene, telah kabur dari rumah beberapa bulan yang lalu bersama pacarnya. Ketika Lake menggambarkan gadis tersebut dengan rambut pendek, mereka mulai merasa cemas. Lake mencoba berbicara dengan Charlie, namun ia malah pergi begitu saja tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Setelah mendengar itu, Chuck dan Royana pergi menuju kantor polisi, melaporkan bahwa putri mereka yang menghilang selama berbulan-bulan mungkin saja telah kembali tanpa sepengetahuan mereka. I think she stopped by this morning. She came in when I was there. Charlene? Petite, short hair. Yeah. She's a great kid. And then just something happened. Setelah pertemuan dengan pasangan itu, Lake merasa perlu menenangkan pikirannya dengan menyempatkan diri datang ke gereja untuk berdoa. Meskipun sibuk dengan pekerjaannya sebagai agen properti, ia tidak pernah melupakan ibadahnya. Suasana tenang di dalam gereja membuatnya merasa lebih baik. Malam harinya saat Lake sedang menikmati makan malam sendirian di rumah, listrik di rumahnya mendadak padam. Ketika Lake mengalihkan pandangannya, matanya tertuju pada foto Vera saat ia masih kecil. Tanpa sebab yang jelas, kaca pada bingkai foto itu mendadak retak. Keesokan paginya, meski hujan lebat mengguyur kota, Lake tetap menjalankan tugasnya sebagai agen properti. Kali ini ia bertanggung jawab untuk melakukan inspeksi rumah milik Chuck dan Royana untuk menentukan kondisi properti sebelum dijual. Sebelum memulai inspeksi, ia menyempatkan diri menelpon Vera untuk memberitahukan bahwa mungkin ia akan datang terlambat ke acara pameran seni karena pekerjaan. Namun ia berjanji akan datang tepat waktu. Honey, I'm so sorry. I think I'm gonna be late tonight. Oh, I'm not. Late for the 100th time. I'm stuck in this inspection. Setelah selesai berbicara dengan Vera, Lake mulai melakukan pengecekan rumah secara menyeluruh. Ia membawa berkas-berkas lama mengenai riwayat rumah tersebut yang ia peroleh sebelumnya untuk membantunya memahami lebih dalam kondisi dan sejarah bangunan itu. Saat menyusuri bagian rumah, ia memeriksa ruang bawah tanah guna memastikan sistem kelistrikan masih berfungsi dengan baik. Tiba-tiba Lake dibuat terkejut dengan kehadiran Charlene. Lake mencoba berbicara dengannya, tetapi dia malah pergi begitu saja. Tak ingin kehilangan jejak, Lake segera mengejarnya dan berhasil menemuinya kembali. Melihat Charlene dalam keadaan basah, ia mengambil kain supaya Charlene merasa hangat. Saat itu, Lake mengamati Charlene menggenggam gulungan uang sejumlah $500. Melihat kondisi Charlene yang tampak memprihatinkan, Lake merasa iba dan tidak tega meninggalkannya sendirian di rumah tersebut. Oleh karena itu, Lake memutuskan untuk menelpon Vera, tetapi ternyata Vera tidak bisa dihubungi. Lake hanya mengirimkan pesan suara pada Vera bahwa ia tidak bisa menghadiri acara pameran seni malam ini. Ia harus tetap berada di rumah tersebut untuk membantu seorang wanita yang tampaknya sedang dalam kesulitan. Selain menghubungi Vera, Lake juga menelpon Chuck untuk menyampaikan kabar bahwa ia telah menemukan Charlene. Akan tetapi, Chuck malah memberikan kabar yang mengejutkan bahwa ternyata Charlene sudah berhasil ditemukan oleh pihak kepolisian beberapa jam yang lalu di pusat perbelanjaan. Jika Charlene sudah ditemukan, lalu siapa wanita yang ia lihat tadi? Lake yang bingung dengan pernyataan itu langsung melihat ke arah wanita itu. Betapa terkejutnya ketika menyadari wanita tersebut telah menghilang dari tempat duduknya. Menyadari ada sesuatu yang janggal, Lake segera membuka dan membaca kembali berkas-berkas lama tentang rumah tersebut. Saat itulah ia menemukan sebuah fakta mengejutkan bahwa wanita yang ia lihat tadi bukanlah Charlene, melainkan seorang gadis bernama Hannah yang bunuh diri di rumah itu pada tahun 1987. Meski awalnya ragu dan tidak percaya dengan berkas-berkas itu, Lake mencari wanita itu dengan menyusuri setiap ruangan yang ada. Sampai akhirnya Lake menemukannya berdiri di sebuah ruangan kosong menatap ke arah cermin. Ketika Lake mencoba berbicara dengan Hannah, ia diserang oleh sesuatu hingga membuatnya mengalami kejang-kejang dan meninggal seketika.
Di tempat lain, Vera yang sangat menantikan kehadiran Lake di acara pameran karya seninya mulai merasa cemas karena kakaknya tak kunjung datang. Ia sudah menghubunginya berkali-kali namun teleponnya tidak diangkat. Sampai acara tersebut selesai pun Lake tidak mengabarinya sama sekali. Malam itu Vera akhirnya tertidur dengan perasaan gelisah. Dalam tidurnya, ia mengalami mimpi buruk melihat kakaknya melayang di udara sambil memperingatkan Vera bahwa makhluk itu sedang mencari tubuh baru. Vera terbangun dan tak mengerti dengan ucapan Lake dalam mimpinya. Tak lama setelah itu, Vera menerima telepon dari rumah sakit yang mengabarkan tentang kematian Lake yang disebabkan oleh serangan jantung. Mendengar kabar kematian Lake, Vera sontak terkejut dan menyadari ada yang aneh. Kematian kakaknya begitu mendadak dan yang lebih mengejutkan lagi, tidak ada riwayat penyakit jantung dalam keluarga mereka. Semua ini terasa janggal seolah ada sesuatu yang lebih besar yang tengah terjadi. Vera kemudian teringat akan pesan suara yang sempat dikirim oleh kakaknya. Dalam pesan tersebut, Lake menceritakan tentang seorang wanita yang tampaknya sedang berada dalam kesulitan. Wanita itu disebutkan oleh Lake saat ia sedang melakukan inspeksi rumah. Untuk mencari tahu lebih lanjut, ia memutuskan untuk pergi ke mobil milik kakaknya. Di dalamnya, ia menemukan seharip kertas yang berisikan alamat rumah. Alamat yang tertera di sana jelas mengarah pada rumah tempat Lake melakukan inspeksi sebelum kematiannya. Oleh karena itu, Vera pergi ke alamat yang tertera berharap menemukan jawaban atas kematian kakaknya. Sesampainya di lokasi, Vera mendapati rumah itu dalam keadaan gelap gulita. Vera sempat menyaksikan seorang wanita mengenakan jas hujan merah berada di dalam rumah. Namun wanita itu menghilang begitu saja ketika Vera berusaha mengejarnya. Yang tersisa hanyalah jas hujan merah yang tergeletak di lantai. Lalu Vera malah mendengar suara misterius. Ketika menelusuri sumber suara itu berasal, Vera terkejut melihat sesosok makhluk menyeramkan. Tak mengerti apa yang baru saja dilihatnya, Vera menelpon Chuck untuk mencari tahu jawaban mengenai kejadian aneh yang dialaminya di rumah tersebut. Namun Chuck sendiri tidak tahu banyak tentang apa yang sebenarnya terjadi. Satu-satunya petunjuk yang bisa ia berikan adalah alamat tempat putrinya tinggal sekarang. Charlene adalah orang yang kabur dari rumah selama berbulan-bulan tanpa pernah bercerita apa yang dilihatnya di rumah. Tanpa membuang waktu, Vera pergi menemui Charlene, berharap gadis itu bisa memberikan jawaban. Saat bertemu dengannya, Charlene mengungkapkan alasan sebenarnya mengapa ia kabur dari rumah tersebut. Selama bertahun-tahun, ia diteror oleh kehadiran sosok wanita yang selalu mengawasinya dan mengikuti kemanapun ia pergi. Sosok itu tak lain adalah Hannah, wanita yang mungkin adalah penunggu rumah tersebut. Tidak hanya Hannah, Charlene juga sering diganggu oleh hantu pria yang kemunculannya selalu membuat malamnya terasa seperti mimpi buruk. Muak dengan semua itu, akhirnya Charlene kabur dari rumah bersama pacarnya tanpa pernah kembali. Bahkan tanpa memberitahu kedua orang tuanya mengenai alasan sebenarnya ia meninggalkan rumah. Saat Vera bertanya siapa sebenarnya Hannah dan apa hubungannya dengan rumah tersebut, Charlene hanya memiliki satu petunjuk. Ia meminta Vera mencari seorang wanita yang muncul di belakang foto Hannah dalam sebuah artikel berita lama yang membahas tentang hilangnya Hannah. Charlene yakin wanita itu adalah kunci untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi. He was just standing over us and he was find the girl next to her, her friend. Tanpa pikir panjang, Vera memutuskan untuk mencari tahu siapa wanita yang ada di belakang foto Hannah. Setelah berjam-jam mencari, akhirnya Vera menemukan alamat rumah wanita itu dan terungkap wanita itu bernama Jennifer. Setelah tiba di rumah Jennifer, Jennifer menceritakan bahwa Hannah adalah sahabat baiknya. Sebelum Hannah meninggal karena bunuh diri, Hannah ternyata sedang hamil. Banyak orang percaya kehamilan itulah yang membuat Hannah putus asa hingga memilih mengakhiri hidupnya. Namun Jennifer bersikeras bahwa Hannah tidak pernah melakukan mantap-mantap dengan satupun pria. Hannah pernah bercerita kepadanya mengenai kehamilannya bukan sesuatu yang wajar. Ia mengklaim bahwa dirinya dihamili oleh sesosok iblis. Iblis itu memiliki rencana jahat di mana iblis itu akan menggunakan tubuh anak yang dikandung Hannah sebagai wadah untuknya agar iblis itu bisa lahir ke dunia manusia dan hidup berdampingan dengan manusia. Kemudian Jennifer menceritakan masa lalu Hannah kepada Vera. Semuanya bermula ketika Hannah memiliki pacar baru bernama John.
Suatu hari John mengajak Hannah bertemu dengan seorang pria tua yang tinggal di dalam sebuah mobil. Pria itu dikenal sebagai seseorang yang bisa memberikan uang dalam jumlah besar kepada siapapun yang bersedia menjual jiwanya kepada iblis. Konon dengan menyerahkan jiwa mereka akan mendapatkan uang $500 secara instan. Hannah yang tidak percaya dengan hal-hal mistis dan menganggap semua ini hanyalah omong kosong, justru tertarik dengan tawaran tersebut. Baginya ini hanya lelucon aneh yang bisa memberinya uang dengan mudah. Pria tua itu memulai ritual aneh dan memerintahkan Hannah untuk menyebutkan namanya di pertigaan jalan, sebuah tindakan yang akan menarik perhatian iblis dan mengenalkan Hannah pada iblis tersebut. Meski tidak percaya pada segala sesuatu yang berbau mistis, Hannah tetap menjalankan perintahnya semata-mata untuk mendapatkan uang tersebut. For the left-hand path. So he knows your name when he calls for you. Hannah. Namun sejak saat itu, berbagai kejadian aneh mulai dirasakan Hannah. Dimulai dari Hannah yang sering mendengar sosok yang memanggilnya, pintu lemari yang tiba-tiba terbuka, bahkan Hannah pernah diserang oleh makhluk tak kasat mata. Come to me. Merasa ketakutan, Hannah mencoba menyingkirkan uang yang diberikan oleh pria tua itu dengan cara menguburnya di halaman rumah, berharap semua gangguan itu akan berhenti. Tetapi setiap kali menguburnya, uang itu selalu kembali padanya. Bahkan ketika Hannah membakar uang tersebut, uang itu selalu muncul kembali dalam keadaan utuh. Hannah merasa dirinya mulai kehilangan akal sehatnya dan ia hampir gila karena kejadian-kejadian aneh yang terus menghantuinya. Dalam keadaan putus asa, Hannah bahkan sampai melupakan pekerjaannya sebagai pengasuh bayi. Ibunya datang ke kamar untuk mengingatkannya bahwa Hannah harus pergi bekerja. Hannah kemudian melanjutkan pekerjaannya dengan datang ke rumah keluarga Davis dan Becky yang meminta bantuan Hannah untuk menjaga anak mereka Lucilla sementara mereka pergi ke pesta kantor. Namun bukannya menjalankan tugasnya dengan baik, Hannah justru menyusul mereka ke pesta dalam keadaan linglung. Oh, hey, come on in. Sometimes it slips inside me. There she is. Hannah mengatakan kepada Davis dan Becky bahwa bayi mereka sudah mati. Davis dan Becky yang panik segera pulang untuk mencari anak mereka. Beruntungnya mereka menemukan Lucilla dalam keadaan baik-baik saja berada di balik lemari. Sementara itu Hannah kembali ke rumah dalam keadaan tidak waras. Ia terus mendengar suara-suara yang terus memanggilnya hingga membuat Hannah tak lagi sanggup menahan kegilaan itu. Akibatnya Hannah pun nekat mengakhiri hidupnya sendiri. Sosok yang Vera lihat di rumah kosong itu bukanlah arwah Hannah, melainkan iblis yang membalut dirinya dalam wujud Hannah. Jennifer menjelaskan kematian Hannah bukanlah akhir dari semuanya. Iblis yang menghamili Hannah masih terus mencari wadah baru yang tepat untuk dirinya. Karena Hannah sudah tiada, iblis itu kini harus menemukan tubuh lain untuk dijadikan wadah. Jennifer memperingatkan Vera agar berhenti mencari tahu kematian kakaknya. Jennifer takut Vera akan menjadi target berikutnya dari iblis tersebut. Ia berterima kasih pada Jennifer atas informasinya dan segera pulang karena hari sudah larut malam. Saat Vera tengah tertidur pulas, sesuatu yang mengerikan terjadi. Vera diserang oleh iblis itu dan melemparnya keluar dari jendela hingga menyebabkan Vera jatuh dari ketinggian. Vera segera dilarikan ke rumah sakit dalam kondisi kritis. Cedera parah yang dialaminya membuatnya tidak sadarkan diri. Beberapa tulangnya patah dan luka serius di kepalanya menyebabkan ia mengalami koma selama 8 bulan lamanya. Saat Vera tersadar dari koma, ia mendapati dirinya terbaring di kamar rumah sakit dengan tubuh yang masih terasa lemah. Dokter yang menangani Vera segera menghampirinya dan menjelaskan kondisinya saat ini. Selain cedera parah yang membuatnya koma selama 8 bulan, dokter juga mengabarkan bahwa Vera tengah mengandung seorang anak. Mendengar hal itu, Vera sontak terkejut karena dirinya tidak pernah melakukan mantap-mantap. Dokter menjelaskan kehamilannya sudah mencapai usia 8 bulan, tepat selama ia mengalami koma.
Seketika ia teringat semua yang terjadi sebelum dirinya koma. Iblis itu telah berhasil mengamilinya, dan makhluk itu sengaja membuatnya tidak sadarkan diri selama 8 bulan agar bayi yang dikandungnya tidak bisa Vera hilangkan. Vera yang tidak menginginkan anak itu meminta dokter untuk cepat melakukan tindakan operasi sesar supaya bayi itu bisa keluar dari dalam tubuhnya. Akhirnya bayi itu lahir dalam kondisi sehat melalui operasi atas permintaan Vera. Namun setelah melahirkan, Vera sama sekali tidak ingin melihatnya. Ia menolak untuk menggendong, memberi nama atau bahkan menyentuh bayi tersebut. Baginya bayi itu tidak pernah menjadi bagian dari hidupnya. Tanpa keraguan sedikit pun, Vera mengambil keputusan untuk menyerahkan bayinya untuk diadopsi. Beberapa hari setelah persalinan, seorang wanita bernama Sarah yang sudah lama menginginkan seorang anak datang untuk mengadopsi bayi itu. Sementara itu, Vera yang kesehatannya mulai membaik segera meninggalkan rumah sakit. Vera memilih untuk pindah ke tempat baru agar ia bisa melupakan kejadian mengerikan yang telah menimpanya dan memulai hidup baru. Enam tahun pun berlalu. Seorang gadis kecil duduk di ruang tamu tengah menonton berita tentang banjir besar yang melanda suatu daerah. Sarah, ibu angkatnya yang melihat hal itu meminta anaknya untuk tidak menonton berita tersebut. Tetapi gadis kecil itu tidak mengatakan apa-apa dan mengganti saluran TV tanpa menyentuh remote-nya. Sarah memberitahu anaknya bahwa mereka akan kedatangan seorang tamu. Tanpa diberitahu siapa yang akan datang, gadis itu seakan tahu siapa yang akan datang. Ternyata yang datang adalah Vera. Sarah dengan ramah mempersilahkan Vera masuk dan membiarkan mereka berdua berbicara satu sama lain untuk pertama kalinya setelah sekian lama. I know she made a deal. You told me I was crazy. After she killed herself, you had nowhere to go. Namun kedatangan Vera kali ini tidak hanya untuk sekedar menjenguk. Vera memendam niat jahat dan ingin mengakhiri semua ini. Vera tahu gadis kecil itu bukanlah anak biasa. Dia adalah iblis yang telah lama ingin hidup berdampingan dengan manusia. Vera merasa bertanggung jawab untuk menghentikannya sebelum semuanya terlambat. Dengan tekad yang bulat, Vera memutuskan untuk membunuhnya. Vera mulai mengejar gadis itu yang mencoba melarikan diri. Sampai akhirnya Vera berhasil membuatnya terpojok. Saat Vera bersiap membunuhnya, mata gadis itu berubah menjadi hitam. Gadis itu dapat dengan mudah mengendalikan Vera sehingga dia tidak dapat membunuhnya. Vera yang sadar usaha untuk membunuh anak itu hanya akan berakhir dengan kegagalan, akhirnya mengambil keputusan untuk membawa gadis itu bersamanya. Alasan dibalik keputusan itu untuk memastikan gadis itu tidak berbuat onar di dunia manusia. Dengan membawanya pergi, Vera mungkin bisa mengalahkannya suatu saat nanti. Sementara itu, Sarah, ibu angkat dari gadis itu, merasa kebingungan mencari keberadaan mereka yang entah ada di mana. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Oke, see you next video guys.